Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan mengangkat topik itu orang-orang tertentu yang telah disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka adalah penghuni surga, ya. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya secara umum seluruh orang yang beriman, dari zaman manapun, jika mereka beriman dan bertakwa, maka mereka adalah penghuni surga secara umum. Karena Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka surga Firdaus. Demikian juga ketika Allah sebutkan tentang surga, kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surga yang seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka secara umum kaum mukminin adalah penghuni surga. Namun akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan tidak boleh kita mentakyin si fulan secara tertentu, secara person kita mengatakan ini penghuni surga. Tidak boleh demikian kecuali ada dalil secara khusus. Kita hanya boleh mengatakan orang beriman, orang bertakwa kita harapkan mereka masuk surga, ya. Atau kita mengatakan secara umum orang beriman bertakwa adalah penghuni surga. Adapun siapa-siapanya tidak mungkin kita bisa tentukan. Kenapa? Karena kita enggak tahu tentang hakikat orang tersebut. Yang kita bisa nilai zahirnya, batinnya kita tidak tahu. Yang tahu batinnya hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya tidak dikatakan orang yang meninggal dalam peperangan dia pasti masuk surga, meskipun cara meninggalnya seperti meninggalnya orang yang mati syahid. Kita hanya mengatakan dia syahid, bosnya dia meninggal dalam peperangan, dihukumi seperti orang mati syahid. Tapi apakah dia benar-benar syahid yang sesungguhnya, yang pasti masuk surga? Kita bilang tidak tahu, karena yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui batin manusia. Oleh karenanya yang disebutkan masuk surga, maka dengan dua model. Yang pertama, kita menentukan penghuni surga dengan bilwasf, dengan sifat tertentu, yaitu dengan secara umum. Seperti tadi, orang bertakwa masuk surga, orang beriman dan beramal soleh masuk surga. Ini tidak mengapa, ya. Karena datang dalam dalil-dalil bahwasanya orang-orang beriman, beramal soleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang muhsinin, ya, mereka itu adalah penghuni surga. Adapun mempersaksikan secara khusus person demi person, maka ini butuh dalil. Dan datang dalam dalil-dalil bahwasanya orang-orang yang ditentukan secara person juga, maka ini ada dua model. Ada yang secara majmu'at, secara golongan tertentu, ya, dan ada secara person satu demi satu. Adapun yang dimaksud dengan ditentukan secara kelompok tertentu, seperti datang dalam hadis Rasulullah SAW bersabda kepada tentang para sahabat, kata Rasulullah SAW, lan yadkhulan nara rajulun syahida badran wal hudaybiyah. Tidak akan masuk neraka seorang yang ikut serta dalam perang Badar dan juga ikut serta dalam perjanjian Al-Hudaybiyah, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya peserta perang Badar jumlahnya berapa? 300 belasan, 315, ada yang bilang 319. Adapun peserta Al-Hudaybiyah yang membaiat Nabi di bawah sebuah pohon, yang Allah mengatakan laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim. Sungguh Allah telah ridha kepada kaum mukminin yang membaiat engkau di bawah sebuah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim, dan Allah mengetahui isi hati mereka. Jadi Allah merekomendasi hati mereka. Ini jumlahnya 1.400 lebih. Ada yang bilang 1.400, ada yang bilang 1.500 orang. Ini semua
disaksikan oleh Nabi masuk surga, tetapi secara gelondongan maksud saya. Secara apa? Gelondongan. Bukan person demi person. Ini sekelompok tadi peserta perang Badar. Oleh karenanya ketika Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu melakukan kesalahan dengan mengirim surat kepada penduduk kota Mekah bahwasanya Nabi akan menyerang mereka, dan itu terjadi pada tahun 8 Hijriah. Perang Badar terjadi tahun berapa? 2 Hijriah. Terjadi pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Kemudian pada bulan 8 tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan kalau tidak salah juga terjadi Fatu Makkah. Jadi 6 tahun kemudian ketika Nabi akan menyerang kota Mekah, menaklukkan kota Mekah yang disebut dengan peristiwa Fathu Makkah, maka Hatib bin Abi Balta'ah kirim surat kepada kerabatnya yang ada di Mekah. Dia ingin punya jasa kepada mereka, dia kasih tahu, ketahuilah bahwasanya Rasulullah SAW akan menyerang kalian, maka bersiaplah. Dan ini bahaya surat seperti ini. Karena kalau surat ini sampai ke tangan musuh, maka musuh bisa membuat perencanaan. Padahal Nabi SAW tidak ingin mereka tahu kalau Nabi ingin menyerang mereka. Ini salah satu taktik dan strategi dalam peperangan. Akhirnya Hatib bin Abi Balta'ah melakukan dosa besar dengan memberitahukan rencana Nabi SAW. Bukan niat apa-apa, cuma dia ingin punya jasa kepada keluarganya yang ada di Mekah. Ketika dia kirim surat melewati seorang wanita, akhirnya Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah akan hal tersebut. Maka Rasulullah SAW kirim di antaranya Ali bin Abi Thalib untuk menghadang wanita tersebut. Kemudian Ali mengatakan, mana surat dari Hatib? Kata wanita ini, saya tidak bawa surat apapun. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah enggak mungkin bohong. Berikan surat atau saya akan telanjangi kamu untuk cari surat itu. Akhirnya wanita tersebut berikan surat, ternyata benar. Maka baliklah ketemu Hatib. Maka Rasulullah berkata, "Ma hadza ya Hatib?" Ada apa ini Hatib? Kenapa kau melakukan demikian? Maka ketika itu Umar berkata, "Da'ni adribu unuqahu." Ya Rasulullah, biarkan aku penggal kepalanya, ya, karena dia telah melakukan kesalahan besar, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Jangan, la'alla Allah tala ala ahli Badr faqala if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lahum." Faqad ghafartu lakum, ya. Allah melihat kepada penghuni atau kepada peserta perang Badar, dan Allah berkata kepada mereka, lakukan apa yang kalian kehendaki, sungguhnya aku telah mengampuni kalian, ya. Maksud saya, Hatib salah satu dijamin masuk surga karena dia ikut serta dalam perang Badar. Meskipun dia melakukan dosa besar, setelah itu dosa besarnya tersebut tidak ada bandingannya dengan lautan kebaikan yang dia lakukan ketika dia perang Badar. Makanya ketika ada budaknya berkata, "Wallahi la yadkhulu Hatibul jannah, Hatib al-jannata." Gulamnya, budaknya marah, dia mengatakan, "Demi Allah si Hatib tidak akan masuk surga." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kadzabta." Kau dusta wahai sang budak. Qad syahida Badran wal Hudaybiyah. Dia telah ikut serta dalam perang Badar dan juga pernah ikut dalam perjanjian Al-Hudaybiyah. Itu pernah membaiat Nabi di bawah pohon Ridwan, ya. Maka Rasulullah mengatakan, "Kadzabta, engkau dusta karena Hatib penghuni surga." Taib, ini diantara tentang gelondongan atau kumpulan yang dijamin Nabi masuk surga. Di antara juga seperti Rasulullah SAW bersabda, "Awalu jaishin min ummati yaghzuna al-bahra qad aujabu." Pasukan pertama kali dari umatku yang berperang dengan mengarungi lautan, maka mereka wajib, yaitu wajib masuk surga. Berkata Ummu Haram, "Qultu ya Rasulullah, ana fihim?" Apakah saya termasuk mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "Anti fihim." Engkau termasuk dari pasukan perang tersebut. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata lagi, "Awwalu jaishin min ummati yaghzuna Madinatu Qaisar, maghfurun lahum." Pertama kali pasukanku dari umatku yang menyerang kota Qaisar, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ummu Haram berkata, "Ana fihim ya Rasulullah, aku termasuk mereka?" Kata Rasulullah SAW, "La, engkau tidak termasuk mereka." Dan ternyata pasukan kaum muslimin yang pertama kali mengarungi lautan untuk berperang adalah pasukan dipimpin oleh Muawiyah radhiyallahu anhu di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya. Ini Rasulullah mengatakan mereka masuk surga, wajib masuk surga, tapi secara gelondongan. Bukan person demi person.
Ini di antara dalil-dalil bahwasanya ada yang Rasulullah sebut secara kelompok-kelompok mereka masuk surga, tapi tidak person demi person. Ya. Di antara juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi selain daripada kelompok-kelompok ini, selain dari peserta perang Badar, selain daripada orang-orang yang melakukan perjanjian Hudaybiyah dan membaiat Nabi di bawah Syajarat Ridwan, ya. Kemudian juga selain dari yang ikut perang dalam pasukan Muawiyah yang mengarungi lautan, selain juga dari pasukan yang menyerang kota Kaisar, ya. Maka bagaimana dengan mereka? Mereka juga para sahabat secara umum dijamin surga. Secara umum dijamin surga. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar." Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan kaum muhajirin dan kaum ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, dan Allah siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini dalil bahwasanya hukum asal kaum muhajirin seluruhnya masuk surga dan kaum ansar hukumnya seluruhnya masuk apa? Surga. Tetapi ini secara umum, ya, kelompok sahabat. Demikian juga Rasulullah SAW, Allah berfirman, "La yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal, ulaika a'dhamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir." Kata Allah, tidak sama di antara kalian wahai para sahabat orang yang berinfak sebelum Fathu Makkah dan berjihad sebelum Fathu Makkah. Ya. Karena setelah Fathu Makkah Islam jaya dan banyak orang masuk Islam. Beda sebelum Fathu Makkah dengan setelah Fathu Makkah, beda statusnya. Kata Allah, tidak sama di antara kalian yang berinfak dan berjihad sebelum Fathu Makkah dengan yang berinfak dan berjihad setelah Fathu Makkah. Karena setelah Fathu Makkah dunia terbuka bagi kaum muslimin, kemudian pasukan semakin banyak. Kata Allah, tidak sama di antara kalian berdua. Ulaika a'dhamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Yang berinfak dan berjihad sebelum Fathu Makkah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada yang berinfak dan berjihad setelah Fathu Makkah. Tapi kata Allah setelah itu, wa kullan wa'adallahu al-husna, tapi keduanya telah kami janjikan surga. Keduanya telah kami janjikan. Itu terkait dengan para sahabat. Makanya karena ayat ini Ibnu Hazm mengatakan seluruh sahabat masuk surga. Saya menukilkan perkataan Ibnu Hazm rahimahullah. Beliau berkata, "Tsumma naqta ala anna kullin min kulli man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin shadiqatin walau sa'ah fa innahu min ahli jannah la yadkhulun nar li ta'dzibin illa annahum la yalhaquna biman aslama qabla al-fathi wa dzalika liqauli Allah azza wa jalla." Kata Ibnu Hazm rahimahullah, kemudian kami pastikan bahwa semua yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan niat yang benar, meskipun hanya sekejap, ya, pernah bersahabat dengan Nabi, pernah melihat Nabi, pernah menimba ilmu dengan Nabi SAW, meskipun sebentar, maka dia pasti masuk surga dan tidak akan masuk neraka untuk diadab sama sekali. Hanya saja kedudukan mereka tidak sama dengan orang yang Islam sebelum Fathu Makkah. Hal ini kenapa? Dalilnya apa? Dalilnya ayat tadi, wa kullan wa'adallahu al-husna. Kami janjikan bagi mereka semua, Allah janjikan masuk surga, baik yang sebelum Fathu Makkah maupun setelah Fathu Makkah. Ibnu Hazm berpendapat seluruh sahabat masuk apa? Surga. Namun kita katakan secara tahapan tentang yang dijamin masuk surga, kita bilang pertama yang paling umum adalah sahabat seluruhnya masuk apa? Surga. Ini paling umum. Ya, paling umum. Kemudian yang lebih spesifik adalah kelompok-kelompok tertentu. Seperti apa tadi? Ya, ikut perang Badar, yang ikut Hudaybiyah, yang baiat Nabi di bawah pohon apa? Ridwan. Perang Badar berapa orang tadi? 315 atau 319. Yang ikut Hudaybiyah berapa orang? 1.400, 1.500 orang. Kemudian di antaranya juga yang ikut pasukan Muawiyah ketika berperang, itu setelah Nabi SAW meninggal dunia di zaman khilafah siapa? Utsman bin Affan. Ini secara umum. Demikian juga yang menaklukkan kota Kaisar, maka mereka juga dijamin surga secara global tapi secara lebih spesifik. Nah, ada yang lebih spesifik lagi, person demi person. Ini lebih kuat lagi kepastian bahwasanya mereka masuk surga
ketika Nabi sebutkan secara person demi person. Dan ini ada terkait laki-laki terkait wanita. Ada laki-laki yang dijamin masuk surga dan ada wanita yang dijamin masuk surga. Adapun wanita-wanita yang dijamin masuk surga, saya baru isi kajian kemarin ya tentang wanita-wanita yang dijamin masuk surga ya, seperti Khadijah, Fatimah dan banyak sahabiat, dan juga sebelumnya seperti Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun, dan Maryam bintu Imran, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Mereka adalah wanita-wanita spesial yang dijamin masuk surga secara person demi person. Adapun para lelaki yang dijamin masuk surga ya, secara person demi person banyak, ada puluhan juga ya. Di antaranya ya, tentunya kita ketika menyebutkan mereka ini seharusnya kita mengenali apa sih amal-amal yang mereka lakukan agar kita meniru mereka, karena mereka ini orang-orang spesial yang telah dijamin oleh Allah masuk surga, dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Maka kita mengenali nama-nama mereka, kemudian kita berusaha mengenali amalan-amalan mereka, yang apa yang mereka lakukan, sehingga kita bisa meniru amalan mereka. Karena ternyata mereka punya amalan-amalan spesial yang menyebabkan mereka dijamin surga. Taib, di antaranya adalah 10 orang yang disebutkan oleh Nabi secara sekaligus yang dijamin masuk surga, yang dikenal dengan al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Rasulullah SAW berkata, Abu Bakrin fil jannah, Abu Bakar di surga. Ini satu. Yang kedua, Umar fil jannah, Umar di surga. Kemudian Utsman fil jannah, Utsman di surga. Sudah berapa? 3. Aliun fil jannah, sudah berapa? 4. Ali di surga. Ini semua khulafaur rasyidun, 4 orang. Setelah itu Rasulullah berkata, Talha bin Ubaidillah fil jannah, yang keberapa? Kelima. Yang keenam Az-Zubair bin Al-Awwam fil jannah, yang keenam, tadi kelima, yang keenam. Yang ketujuh Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga. Yang kedelapan Abdurrahman bin Auf fil jannah. Yang kesembilan Amir ibn al-Jarrah, itu Abu Ubaidah. Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah fil jannah. Yang kesepuluh Sa'id bin Zaid fil jannah. Sa'id bin Zaid fil jannah. Ini 10 orang yang Rasulullah SAW sebutkan langsung sekaligus. Coba dihafal. Pertama siapa? Yang kedua Umar. Ketiga, keempat, terus bingung. 4 semua dah hafal, khulafaur rasyidin. Yang kelima tadi siapa? Talha. Kemudian Zubair. Kemudian Sa'id bin Waqqas, terus Auf, terus Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah. Kemudian Sa'id bin Zaid. 10 lengkap. Ya. Taib, ini tentu mereka punya amalan-amalan yang hebat. Dan kita harus insyaallah pada kesempatan yang lain kita akan membahas tentang sirah mereka secara singkat, ya. Nah, kalau kita bahas sekarang waktunya tidak cukup. Tujuan saya kali ini saya ingin menyampaikan nama-nama mereka yang Rasulullah pernah jamin masuk surga. Ibu tolong diam ya. Kalau tidak hafal ya sudah ya. Apa diulang lagi Ibu ya. Baik, 4 pertama siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Yang kelima tadi siapa? Talha. Terus Zubair. Terus Abdurrahman bin Auf. Terus Sa'ad bin Abi Waqqas. Terus Abdurrahman bin Auf. Terus Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'id bin Zaid. Semua terkenal insyaallah taala. Mungkin yang sering dilupakan Sa'id bin Zaid. Kita perlu tahu siapa dia. Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini adalah iparnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nanti insyaallah kalau ada waktu saya akan ceritakan singkat tentang beliau Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Baik, selanjutnya di antara yang jadi masuk surga adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang di mana Rasulullah pernah berkata, "Ra'aituni dakhaltul jannah." Aku melihat aku masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sami'tu khashafatan faqultu man hadha? Aku mendengar suara terompah, suara orang sendal. Faqala hadha Bilal, maka dikatakan inilah Bilal. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepada Bilal, "Ya Bilal, aku mendengar suara langkah kakimu, suara sendalmu di depanku.
apa amalan yang paling kau andalkan sehingga kau bisa masuk surga? Maka Bilal berkata, tidaklah dia bersuci di malam hari atau siang hari kecuali dia salat dengan rakaat yang Allah tetapkan baginya. Yang dikenal dengan salat sunnah apa? Wudu. Salat sunnah wudu, ya. Ya. Dalam riwayat kecuali saya salat 2 rakaat, ya. Ini di antara yang menyebabkan Bilal masuk surga. Ada amal yang dia andalkan, setiap dia berwudu dia selalu salat 2 rakaat, ya. Kita tahu Bilal lelaki berkulit hitam dari Habasyah, ya. Tetapi Allah tidak melihat kepada warna kulit, yang Allah lihat adalah amal dan hati seseorang. Kata Nabi SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat kepada rupa kalian, kepada fisik kalian, tetapi Allah lihat kepada hati kalian dan amal kalian. Saya pernah ke Mekah, kemudian saya ketemu dengan orang Habasyi. Bilal apa? Habasyi. Kata dia, saya bangga, saya orang Habasyah. Saya bangga ada Bilal Habasyi. Dan saya bangga ada Raja Najasyi Habasyi. Tapi malu ada Abraha Najasyi. Apa Habasyi? Abraha dari mana? Habasyah. Ya. Habasyi, ya. Najasyi luar biasa, ya. Masuk Islam dan membela para sahabat. Kemudian Bilal dari Habasyah. Ini 2 Habasyi yang luar biasa. Adapun Habasyi yang kurang ajar, yang satu Abraha, yang kedua nanti Habasyi yang akan membongkar Ka'bah sebelum hari kiamat. Dia datang, dia mencungkil Ka'bah. Habasyi yang kurang ajar, ya. Habasyi Abraha tidak berhasil membongkar Ka'bah. Habasyi terakhir lemah, tanpa bawa gajah dia bisa membongkar Ka'bah. Kenapa? Karena ketika itu sudah tidak ada lagi yang mengagungkan Ka'bah, tidak ada lagi yang tawaf, tidak ada lagi yang umrah, tidak ada lagi yang hajian. Maka ketika itu Allah tidak lagi membela Ka'bahnya, sehingga dicungkil oleh seorang Habasyi yang lemah, ya, di akhir zaman. Taib. Kemudian di antara orang yang dijamin masuk surga adalah Zaid bin Harithah, ya. Zaid bin Harithah bapaknya Usama bin Zaid, dan Zaid bin Harithah adalah dahulu anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harithah adalah budak yang dibeli oleh Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Hakim bin Hizam ketika masih musyrik dia beli Zaid bin Harithah. Kemudian dia hadiahkan kepada bibinya yaitu Khadijah bintu Khuwailid. Kemudian Khadijah menghadiahkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada suaminya, dan Rasulullah ketika itu tidak punya anak laki-laki karena anak laki-laki sudah meninggal. Qasim dan Abdullah sudah meninggal. Tinggal anak-anak perempuannya yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah. Akhirnya Rasulullah SAW tabanna menjadikan Zaid sebagai anak angkatnya sehingga dikenal dengan Zaid bin Muhammad. Ya, Zaid bin Muhammad. Dahulu at-tabanni yaitu mengangkat anak diakui. Kemudian setelah itu Allah larang. Ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Ya, maka panggillah mereka dengan nama-nama ayah mereka. Allah larang. Maka akhirnya dahulu dikenal dengan Zaid Muhammad, kembali lagi menjadi Zaid bin Harithah. Ya, dan dialah yang kemudian menjadi pemimpin dalam perang Mu'tah, dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya meninggal dalam perang Mu'tah, mati syahid. Rasulullah SAW bersabda, dan dia dikenal dengan hibbu Rasulillah, kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan putranya Usama bin Zaid juga kesayangan Nabi. Makanya Usama dikatakan hibbi Rasulillah, kesayangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW sering membonceng Usama, bahkan ketika hajian, ketika Rasulullah SAW bertolak dari Arafah menuju Muzdalifah, yang dibonceng Usama bin Zaid. Dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika ada wanita imra'atun makhzumiyah dari kabilah Bani Makhzum, kabilah Quraisy yang tinggi, kemudian dia mencuri, maka mereka bikin gelisah orang Quraisy, bagaimana ada kabilah yang wanita dari kabilah mulia mencuri, nanti dipotong tangannya. Terus kita ngomongin Nabi gimana caranya? Akhirnya mereka bilang tidak bisa kita ngomongin Nabi kecuali lewat Usama. Usama ini orang dicintai oleh Nabi. Coba biar dia yang ngomongin Nabi agar Usama beri syafaat agar wanita ini tidak jadi dipotong tangannya. Akhirnya Usama datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana dengan wanita ini? Akhirnya Rasulullah marah. Kata Rasulullah SAW, atashfa fi haddin min hududillah, wahai Usama, apa kau ingin beri syafaat agar aku menggugurkan hukum had? Ya, wa imallah law anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha.
seandainya Fatimah mencuri saya akan potong tangannya. Jangankan wanita ini, Fatimah kalau mencuri saya potong tangannya. Tapi maksud saya orang-orang kenal bahwasanya Usama disayang oleh siapa? Nabi. Demikian juga bapaknya. Makanya ketika Nabi akan meninggal dunia, Nabi kasih Usama untuk memimpin pasukan untuk berperang ke Romawi. Padahal Usama masih sangat muda ketika itu. Taib, intinya Rasulullah berkata tentang Zaid bin Harithah dan dia mati syahid dalam perang Mu'tah. Ketika perang Mu'tah Rasulullah SAW bercerita tentang 3 umara. Kata Rasulullah SAW, "Qutila Zaid syahidan, istaghfiru li akhikum." Zaid meninggal mati syahid. Maka mohon ampunlah buat dia. Ya, jelas Rasulullah sudah bilang dia mati apa? Syahid. Berarti itu syahadah, persaksian bahwasanya dia penghuni surga. Rasulullah yang bilang, dia meninggal mati apa? Syahid. Mohon ampunan buat dia supaya surganya semakin tinggi. Kemudian Ja'far maju meninggal lagi. Kata Nabi, "Faqutila Ja'far syahidan." Ja'far mati syahid. Istaghfiru li akhikum. Mohon ampunan bagi dia. Kata Rasulullah SAW, "Dakhaltul jannata fastaqbalatni jariyatun syabatun. Faqultu liman anti?" Qalat ana li Zaid bin Harithah. Aku masuk surga, aku bertemu dengan gadis ya masih muda. Bidadari maksudnya. Kata Rasulullah, "Kau milik siapa?" Kata wanita ini, "Saya milik Zaid bin Harithah." Subhanallah. Antum punya enggak? Yang jomblo. Dunia enggak punya, akhirat Allah alam. Jadi subhanallah. Jadi jelas bahwasanya Zaid masuk surga karena Rasulullah sudah bilang, Rasulullah ketemu dengan bidadari siapa? Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Kisah Zaid bin Harithah panjang, tapi intinya kita hanya ingin sebut nama dan sekilas saja. Kemudian ini yang berapa sekarang? Tadi 12, sekarang ke-13. Hatib bin Abi Balta'ah sudah tadi kita sebutkan ya, ketika ada budaknya mengeluh tentang Hatib, mungkin jengkel sama Hatib, dia datang kepada Nabi, dia berkata, "Ya Nabi Allah, la yadkhulanna Hatibun nar." Wahai Rasulullah, ini Hatib majikanku bakalan masuk neraka. Mungkin Hatib ada buat dia jengkel. Maka Rasulullah berkata, "Kadzabta, la yadkhuluha." Kau dusta wahai sang budak. Dia tidak akan masuk dalam neraka. Innahu qad syahida Badran wal Hudaybiyah. Dia pernah ikut serta dalam perang Badar dan dia juga pernah ikut dalam perjanjian Al-Hudaybiyah. Yang dua-duanya dipuji oleh Allah dalam Al-Qur'an dan dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan masuk neraka orang ikut serta perang Badar dan juga ikut perjanjian Al-Hudaybiyah. Yang ke-14 adalah Uqashah bin Mihsan. Uqashah bin Mihsan, dan dia termasuk dari 70.000 orang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Ketika Rasulullah SAW berkata, ya, akan ada min ummati sab'una alfan yadkhulul jannata bighairi adzabin wala hisab. Dan di antara umatku ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Ya. Kemudian para sahabat bertanya-tanya, siapa mereka? Akhirnya Rasulullah menjelaskan, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak pernah minta untuk diruqyah, mereka tidak pernah berobat dengan kai besi yang dipanaskan, dan mereka tidak pernah tatayyur, yaitu mengkaitkan nasib sial dengan burung tertentu, dengan angka tertentu, dengan hari tertentu, dengan pandangan tertentu, dengan posisi tertentu, enggak, ya. Tatayyur semuanya. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal kepada Allah. Ketika itu Uqashah berkata, "Ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani minhum." Ya Rasulullah, doakan aku termasuk dari 70.000 orang tersebut. Kata Rasulullah SAW, "Anta minhum." Kau termasuk mereka. Subhanallah. Tsumma qama rajulun akhar. Kemudian ada lagi berdiri, "Ya Rasulullah, saya juga." Kata Rasulullah, kedahuluan Uqashah. Kedahuluan apa? Uqashah. Rasulullah subhanallah, Rasulullah, "Oh, kau enggak, kalau gitu langsung mutung dia." "Oh, enggak." Mutung ya. Rasulullah bilang kedahuluan apa? Uqashah. Atau kalau Rasul bilang kau juga, nanti semua orang, kok dia juga, saya enggak. Akhirnya Rasulullah tutup itu dengan cara yang halus. Kata Rasulullah, sudah kedahuluan siapa? Uqashah. Ini menunjukkan cerdasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya yang lain tidak apa? Cemburu. Oh, kedahuluan, selesai. Taib. Dan subhanallah, Uqashah benar, akhirnya dia mati syahid dalam sebuah peperangan ketika melawan nabi palsu. Ya, kemudian Uqashah mengejar seorang nabi palsu, kemudian akhirnya Uqashah dibunuh oleh nabi palsu tersebut, ya. Akhirnya nabi palsu tersebut masuk Islam kalau enggak salah di zaman Umar bin Khattab. Itu di zaman Abu Bakar As-Siddiq, Uqashah bin Mihsan.
kemudian mengejar dia, akhirnya dia dibunuh. Dua orang meninggal dua-duanya. Akhirnya ketika di zaman Umar, Nabi palsu ini masuk Islam. Dia ketemu Umar, menyerahkan diri, saya sudah masuk Islam. Kata Umar, engkau yang membunuh Ukasyah? Kata dia, alhamdulillah yang telah menjadikan aku, gara-gara aku dia mati syahid. Gara-gara saya dia mati apa? Syahid. Kalau saya masuk Islam repot, itu masih jadi nabi palsu. Jadi dia meninggal di tangan saya, dia mati apa? Syahid. Dan tidak menjadikan aku mati di tangannya ketika itu. Kalau aku mati tangannya neraka. Ya, subhanallah. Akhirnya kalau tidak salah nabi palsu ini masuk Islam, dia kemudian berjuang dan akhirnya mati syahid juga. Taib, Ukasyah bin Mihsan kita katakan dia masuk surga bukan cuma sekedar masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Karena ada nas khusus dari Nabi, dia masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Yang berikut yang keberapa? Yang ke-15. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'adz pemimpin Sayyidu Al-Aus. Kaum Ansar terdiri atas dua suku besar. Satu namanya Al-Khazraj dan itu jumlahnya lebih besar, dan jumlah lebih sedikit Al-Aus. Dua-duanya bersaudara, disebut dengan Banu Qailah karena mereka kembali kepada satu nenek yang sama namanya Qailah. Pemimpin suku Al-Khazraj namanya Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad juga. Dan pemimpin suku Aus namanya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz wafat ketika setelah perang Khandaq, kemudian menyerang Bani Quraidah, setelah itu beliau meninggal dunia tahun kelima Hijriyah. Karena ketika perang Khandaq beliau tangannya terkena panah dan luka, akhirnya sakit, dirawat dan akhirnya meninggal dunia, ya. Sa'ad bin Mu'adz. Dan Sa'ad bin Mu'adz ini yang kata Rasulullah SAW, ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad. Arsy Allah bergetar karena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Kemudian Rasulullah mempersaksikan bahwasanya dia penghuni surga. Ya, sudah cukup arsy bergetar itu sudah menunjukkan dia pasti masuk apa? Surga, ya. Ya, kalau kita meninggal yang bergetar siapa? Ini arsy Allah bergetar, subhanallah. Ya. Lama utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thawbin min harir faja'alu ya'jabuna min husnihi wa linihi. Ketika Rasulullah SAW diberikan kain dari sutra, maka para sahabat kagum dengan kain sutra tersebut karena indahnya dan halusnya. Kata Rasulullah SAW, lama nadilu Sa'din bin Mu'adzin fil jannah khairun minha wa alyan. Sungguhnya mindil, yaitu kaos tangan yang dimiliki oleh Sa'ad bin Mu'adz di surga lebih halus dan lebih baik daripada kain sutra ini. Berarti Sa'ad bin Mu'adz di surga. Rasulullah bilang dia dapat kaos tangan di surga lebih halus dan lebih indah daripada yang kain sutra sekarang. Ya. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu, ya. Kemudian yang keberapa? Ke-16. Thabit bin Qais bin Syammas. Thabit bin Qais bin Syammas, khatibul Ansar wan Nas. Dia orangnya jauharis saut, suaranya besar. Dia dikenal dengan khatibnya kaum Ansar, bicaranya keras, bicaranya. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Dalam surat Al-Hujurat, wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi, dan jangan kalian keraskan suara kalian ketika berbicara dengan Nabi sebagaimana sebagian kalian bicara dengan yang lain. Kalau sama Nabi tidak boleh keras-keras. Bahkan Umar kalau bicara dengan suara lembut kepada Nabi sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi. Allah mengatakan antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jangan sampai gara-gara kalian mengeraskan suara, tidak beradab di hadapan Nabi, maka amal kalian akan gugur sementara kalian tidak sadar. Ketika turun ayat ini, maka Thabit bin Qais takut. Dia di rumah enggak ke masjid. Karena suara dia besar. Takut ngomong sama Nabi, amalnya gugur. Subhanallah, rasa takut luar biasa. Turun ayat, dia merasa ayat itu mengenai dia. Maka dia enggak berani ke masjid, enggak berani ketemu Nabi, khawatir ngomongnya apa? Besar dan amalnya gugur. Akhirnya Rasulullah SAW cari dia, di mana si Thabit? Ya, maka kata seorang, ya Rasulullah, saya akan cari tahu di mana dia. Fa'atahu fawajadahu jalisan fi baitihi, mungkisan ra'sahu atau munakkisan ra'sahu. Maka ternyata dia dapati Thabit bin Syammas bin Qais bin Syammas sedang terduduk di rumahnya, kepalanya tertunduk. Faqala ma sya'nuka? Orang ini bertanya, sahabat ini bertanya, ada apa gerangan dirimu? Faqala syarr, kondisiku buruk. Ya.
karena suaranya besar, ya. Ya. Maka dia mengatakan, saya penghuni neraka karena suara saya keras di hadapan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka laki-laki ini pun datang kepada Nabi mengabarkan kepada Rasulullah kekhawatiran Hatib karena suaranya besar, dia khawatir amalnya gugur. Maka Rasulullah berkata, "Idhhab ilaihi wa qul lahu innaka lasta min ahlin nar." Pergilah kepada Sabit dan kabarkan bahwasanya dia bukan penghuni neraka. Walakinnaka min ahlil jannah, akan tapi engkau wahai Sabit penghuni surga. Sa'ad bin Mu'adz pernah berkata, ketika dia masih hidup dia berkata, "Kunna narahu yamshi baina adhurina rajulun min ahlil jannah." Ya, kami mandang bahwasanya berjalan di tengah-tengah kita seorang penghuni surga. Maksudnya siapa? Sabit bin Qais bin Syammas. Penghuni surga. Sabit inilah yang istrinya minta khulu. Jadi ketika istrinya datang, "Ya Rasulullah, inni la aibu Sabitan fi dinihi wala khuluqihi." Ya, atau la aibu Sabitan fi khuluqi wala dinihi. Aku tidak mencela Sabit terkait dengan akhlaknya maupun agamanya. Walakinni akrahu al-kufra fil Islam, tapi saya khawatir saya kufur nikmat kepadanya. Kalau gitu saya minta khulu. Subhanallah. Dan padahal Sabit penghuni surga. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Ataruddina ilaihi hadiqatahu?" Maukah kau kembalikan hadiqah kebun yang pernah Sabit jadikan mahar buat menikah denganmu? Kata dia, "Siap." Akhirnya dia kembalikan mahar, akhirnya pisah dari siapa? Sabit. Diuji dengan istrinya minta khulu, padahal dia lelaki penghuni surga. Subhanallah, ujian orang macam-macam ya. Sabit bin Qais bin Syammas, ya. Akhlaknya mulia, agamanya baik, tapi istrinya tidak cocok, minta khulu, dan Rasulullah izinkan untuk berpisah dari Sabit. Ya. Yang keberapa sekarang? 17. Yang ke-11 adalah Harithah ibnu Suraqah. Harithah ibnu Suraqah. Ya. Beliau adalah salah seorang yang meninggal, dan dia masih remaja. Dan dia meninggal di perang Badar, dan dia di kaum Ansar. Ketika dia tidak ikut serta dalam perang, masih di daerah kalau tidak salah menjaga bagian belakang atau menjaga air atau menjaga sesuatu. Tiba-tiba ada panah asing yang kemudian mengenainya. Kemudian dia meninggal dunia. Dia tidak ikut perang loh, cuma jaga di belakang atau ada urusan lain tapi terkait dengan peperangan. Tiba-tiba ada panah asing mengenai dia, kemudian dia meninggal dunia. Akhirnya ibunya ragu karena dia tidak ikut perang. Ibunya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunya berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, arafta manzilata Harithah minni?" Ya, Harithah minni. Ya Rasulullah, engkau tahu bagaimana kedudukan Harithah putraku dalam hatiku. Fa iyakun fil jannah asbir wa ahtasib. Kalau memang dia di surga, aku akan sabar dan aku berharap pahala dari Allah. Ya. Wa in takunil ukhra tara ma asna. Tapi kalau ternyata dia tidak di surga, aku akan lihat apa yang akan aku lakukan. Itu aku akan sangat sedih sekali. Ya. Ini bagaimana? Karena dia bukan meninggal di medan pertempuran. Ya, cuma di bagian itu cuma ngurus-ngurus sesuatu. Akhirnya Rasulullah berkata, "Waihaki ya Umma Harithah, aw habilti ajannatun wahidatun hiya?" Wahai Ummu Harithah, apa kau lupa, apa kau linglung? Surga bukan cuma satu ya. Innama hiya illa innama jannatun katsira. Surga itu banyak. Wa innahu fi firdausil a'la. Dan Harithah berada di firdausil a'la. Subhanallah. Dalam riwayat wa inna ibnaki ashabal firdausal a'la. Dan putramu mendapatkan firdausil a'la. Subhanallah, itu saja yang cuma tidak ikut perang langsung. Gimana yang ikut perang? Perang langsung. Makanya Hatib melakukan dosa besar. 6 tahun kemudian tetap masuk surga. Budaknya ngomel tetap masuk surga. Karena ikut perang apa? Badar. Jadi karena apa? Kebaikan yang dia miliki terlalu banyak. Lautan kebaikan. Kesalahan yang dia lakukan tidak sebanding dengan lautan kebaikan yang dia miliki. Jangankan Hatib yang ikut serta perang, ikut serta dalam peperangan. Ini yang tidak ikut perang langsung, hanya sekedar mungkin berjaga, ada urusan terkait dengan peperangan, kena panah bukan di medan pertempuran, itu aja masuk surga, bahkan firdausil a'la. Bagaimana dengan para peserta perang Badar? Makanya ketika Rasulullah SAW mengatakan, "La'alla Allah ta'ala ala ahli Badar
bisa saja Allah melihat ketika Umar berkata, "Ya Rasulullah, da'ni adrib unuqahu." Ya Rasulullah, biarkan aku penggal lehernya, karena ini bahaya, dia telah melapor kepada musuh bahwasanya kita akan menang mereka. Kata Rasulullah SAW, jangan. La'alla Allah ta'ala ala al-Badar. Bisa jadi Allah melihat kepada peserta perang Badar. Dan Allah berkata, "I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Lakukan apa yang kalian kehendaki, aku telah ampuni kalian. Ketika itu Umar menangis. Kenapa Umar menangis? Subhanallah, Umar ikut serta dalam perang Badar. Ini Hatib aja yang melakukan kesalahan besar tetap masuk surga, maka Umar bahagia, menangis karena dia termasuk ikut serta dalam perang Badar. Baik, yang keberapa sekarang? 18. Harithah bin Nu'man radhiyallahu anhu. Al-Imam Ahmad meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW berkata, Harithah bin Ibn Nu'man, "Nimtu fara'aituni fil jannah, fasami'tu sawta qari'in yaqra." Aku tidur dalam mimpiku, aku tiba-tiba melihat diriku di surga dan aku mendengar ada suara orang sedang baca Quran. Faqultu man hadha? Aku berkata, siapa ini? Faqalu Harithah ibn Nu'man. Dia adalah Harithah ibn Nu'man. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadzakal birr. Itulah akibat dari berbakti kepada orang tua. Itulah akibat berbakti kepada orang tua. Wa kana abarran nasi bi ummihi, dan dia orang yang paling berbakti kepada ibunya. Masuk surga gara-gara berbakti kepada apa? Ibunya. Sampai Rasulullah mendengar dia di surga baca Al-Quran. Yang keberapa? 19. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, yaitu habrun min ahbaril Yahud. Dia salah seorang ulama dari kalangan Yahudi yang kemudian masuk Islam. Ya. Ketika Nabi datang ke kota Madinah, maka dia ngecek wajah Nabi. Dia mengatakan, "Faraituhu anna wajhahu laisa wajha kadzabin." Aku mendapati wajah Nabi bukanlah wajah pendusta seperti yang dikatakan oleh orang-orang. Dan aku mendengar pertama kali Nabi bersabda, "Ya ayuhan nas, afshus salam." Wahai manusia sekalian, tebarkanlah salam. Wa atimut ta'am, dan bagikanlah makanan. Wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi. Wasallu billail wan nasu niyam, salatlah di malam hari ketika orang sedang tidur pulas. Tadkhulul jannata bisalam, kalian masuk surga dengan penuh keselamatan. Maka Abdullah bin Salam pun masuk Islam, ya. Ketika dia masuk Islam, dia bilang, "Wahai Rasulullah, coba panggil orang Yahudi. Tanyakan dulu siapa saya, ya. Tanyakan dulu siapa saya, ya. Jangan mereka tahu saya masuk Islam, karena kalau mereka tahu saya masuk Islam, mereka pasti maki-maki saya." Akhirnya Rasulullah panggil Yahudi, panggil semua. Kata Rasulullah, "Bagaimana menurut kalian Abdullah bin Salam?" Kata mereka, "Khairuna wa ibnu khairina, a'lamuna ibnu a'lamina." Abdullah bin Salam orang terbaik dan bapaknya juga terbaik di antara kami. Orang paling alim di antara bapaknya juga dulu paling alim. Kata Nabi, "Bagaimana kalau menurut kalian dia masuk Islam?" Kata mereka, "Tidak mungkin." "Bagaimana menurut kalian kalau dia masuk Islam?" Kata mereka ulangi, "Tidak mungkin." Akhirnya Abdullah bin Salam keluar, "Saya sudah masuk Islam." Kata mereka, "Engkau syarruna, orang paling buruk di antara kami. Bapakmu juga paling buruk di antara kami. Paling bodoh di antara kami." Subhanallah, Yahudi membalikkan perkara. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan Imam Bukhari Imam Muslim, "Ma sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul li ahdin yamshi 'alal ardi innahu min ahli jannah illa li Abdullah bin Salam." Aku tidak pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan ada seorang penghuni surga jalan di antara kami di bumi kecuali kepada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Kata Rasulullah, inilah penghuni surga yang sedang berjalan di atas muka bumi. Sebenarnya dia Yahudi, jadi Yahudi yang baik, ya. Kemudian ketika masuk Islam menjadi seorang sahabat yang baik. Dan mereka dapat pahala ganjaran 2 kali. Makanya ketika Rasulullah kirim surat kepada Heraklius, kata Rasulullah, "Aslim, ya, taslam, yu'tikallahu ajraka marratain." Masuk Islamlah, kau akan selamat, Allah akan berikan kau ganjaran dua kali. Ganjaran sebagai ahlul kitab dan ganjaran sebagai seorang muslim. Abdullah bin Salam dapat ganjaran 2 kali. Selama dia Yahudi, jadi Yahudi yang taat, menanti kedatangan Rasul terakhir. Ketika datang Rasul terakhir, dia beriman. Maka dia orang spesial. Dan dia pakar tentang agama Yahudi. Yang berikutnya, berapa? 20. Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu mengabarkan annahu dakhala al-jannah, bahwasanya Rasulullah sallallahu masuk surga. Wa idza Hamzatu muttaqiun ala saririn.
Ketika itu ternyata Rasulullah melihat Hamzah sedang bertelekan di atas sebuah dipan di surga. Dan dialah yang dikenal dengan Asadullah. Ya, Asadullah yaitu singa Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah seorang jagoan yang sangat hebat. Bahkan diriwayatkan beliau kalau berperang dengan 2 pedang, bukan 1 pedang, 1 perisai, tapi dua-dua tangan beliau memegang apa? Pedang radhiyallahu taala anhu. Dan beliau tidak pernah kalah dalam pertempuran. Ketika perang Uhud, beliau ditombak oleh siapa? Wahsy. Karena Wahsy dijanjikan, ya, inna Muhammadan qatala ammi, ya. Kata orang ini, Muhammad telah membunuh pamanku, yaitu Tu'aimah bin Adi. Pamanku telah dibunuh. Kalau kau bunuh paman Muhammad, balas dendam. Pamanku diganti dengan pamannya. Maka kau akan merdeka, wahai Wahsy. Maka Wahsy semangat. Maka dia bawa tombak, dan dia kalau menombak tidak pernah salah. Dan dia tidak ingin perang, dia cuma ingin bunuh siapa? Hamzah. Maka dia pun datang. Ketika orang sedang bertempur, Hamzah mengamuk luar biasa. Ka'annahu jamalul awraq, seperti ontak yang sedang ngamuk, tidak ada yang bisa menghadangnya. Maka Wahsy melempar dari jauh, kemudian masuk ke bawah pusar Hamzah, tembus ke belakang. Maka dia pun mati syahid. Sampai Rasulullah SAW terisak ketika melihat pamannya tersebut meninggal dunia. Rasulullah sangat mencintai Hamzah. Kenapa? Hamzah radhiyallahu anhu paman Nabi. Kemudian pamannya yang pertama masuk Islam, siapa? Hamzah. Kemudian dia saudara susuan Nabi. Karena usianya tidak berapa jauh. Kemudian usia dia dengan Hamzah mungkin cuma beda 2 tahun, sekitar 2 tahun. Jadi paman, teman main, saudara susuan, masuk Islam, sahabat, lengkap. Jadi banyak hal yang dimiliki Hamzah membuat Nabi sangat sayang kepada Hamzah, dan dia diuji dengan wafatnya pamannya yang sangat dia cintai, yang pertama kali masuk Islam di antara paman-pamannya. Karena Rasulullah punya paman 4. Abu Lahab jadi musuh, kafir. Abu Talib membela tapi kafir. Hamzah masuk Islam, kemudian meninggal di perang Uhud. Kemudian Abbas masuk Islam belakangan. Belakangan, kalau salah tahun ke-7 atau tahun ke-8 Hijriah baru masuk Islam. Yang berikutnya yang berapa? Nomor 1. Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Rasulullah SAW melihatnya terbang bersama para malaikat. Dan Rasulullah melihat dia terbang di surga, dan dia punya 2 sayap. Makanya Ja'far diberi gelar dengan Ja'far At-Tayyar, Ja'far yang terbang. Anaknya dipanggil Abdullah bin Ja'far At-Tayyar. Ja'far kenapa tangannya diganti dengan sayap? Karena ketika perang Mu'tah, ketika dia memegang bendera peperangan, maka dia memimpin peperangan. Sampai tangannya terputus, maka dia pegang dengan tangan satunya. Tangannya terputus, dia pegang dengan kedua adutnya, kedua lengan atasnya. Akhirnya dia terbunuh. Dan ditemukan dalam tubuhnya sekitar 80 luka, semuanya di depan, tidak ada yang di belakang. Menunjukkan dia tidak pernah mundur sedikit pun. Ya. Subhanallah, kalau kita dengar cerita sahabat, ditemukan sekian puluh luka di tubuhnya, sekian puluh luka. Mungkin kalau kita yang perang, ditemukan 1 tikaman, langsung tewas. Maksudnya, luar biasa. Kena panah, kena ini, tetap bertempur. Sampai kita ada cerita sahabat yang dia tangannya terluka, dia masih bertempur. Saking dia sakit, dia tarik supaya lepas dari apa? Karena masih ada kulit yang gantung, dia tarik supaya lepas, supaya dia bisa bertempur lagi. Luar biasa. Kita lihat sahabat. Kalau kita, ya Allah, lihat musuh sudah mati duluan sebelum perang. Bayangkan sahabat jalan sampai perang Mu'tah itu berapa kilo? 800 kilo dari Madinah. 800 kilo. Kita belum sampai udah mati tengah jalan. Mau lawan Romawi ngeri. Ketika itu adalah negara adidaya, negara paling top. Ya. Kemudian jalan 800 kilo, kemudian bertempur. Subhanallah. Ja'far, maka ketika tangannya putus karena membela Islam, diganti dengan sayap, dia terbang di surga, maka dikenal dengan Ja'far At-Tayyar. Kemudian yang berapa? Sekarang berapa? 22 dan 23 Hasan dan Husain. Al-Hasan dan Al-Husain cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rahanatahu, yaitu keharuman Nabi. Nabi sering mencium mereka, ya.
Nabi sayang kepada mereka, Nabi sering menggendong mereka berdua, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Husain dibunuh dengan cara zalim ketika di Karbala, maka Ubaidillah bin Ziyad mengambil kayu kemudian masukkan kayu di kepala, kan dia penggal kepalanya, dia ambil kayu ditusuk-tusuk di mulutnya Husain. Kemudian ada sahabat bilang, "Wahai Ubaidillah, itu mulut pernah dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus sekarang kau gitu-gitukan." Ya, Husain radhiyallahu taala anhu. Rasulullah pernah berkata, "Huma sayyida syababi ahlil jannah." Mereka berdua adalah pemimpin para pemuda di surga. Jadi jelas Hasan dan Husain dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apalagi Hasan, ya Rasulullah puji Hasan, "Inna ibni hadza sayyidun fa sayuslihu Allahu bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin." Bahwasanya putraku ini, cucuku ini, Hasan adalah pemimpin dan sebab dia Allah akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum mukminin yang bertikai, yaitu kelompoknya Muawiyah dan kubunya Ali bin Abi Thalib. Bertikai akhirnya Ali bin Abi Thalib meninggal dunia dibunuh oleh Khawarij, Abdurrahman bin Muljam. Kemudian setelah itu masih belum istiqrar, masih belum stabil kepemimpinan kaum muslimin, jadilah Hasan menjadi pemimpin. Kemudian setelah 6 bulan, maka dia lengser, dia serahkan pimpinan kepada siapa? Muawiyah. Maka akhirnya kaum muslimin bersatu, dikenal dengan Amul Jamaah, tahun persatuan. Karena Husain mengalah, kemudian memberikan kepemimpinan kepada Muawiyah. Oleh karenanya para ulama mengatakan, nanti di akhir zaman akan muncul Al-Imam Mahdi. Al-Imam Mahdi keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi, "Yuati'u ismuhu ismi wa ismu abihi isma abi." Namanya sama dengan namaku dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Jadi Imam Mahdi namanya Muhammad bin Abdullah, ya. Bukan namanya Bejo. Bukan namanya siapa? Qasim, bukan. Namanya siapa? Muhammad bin Abdullah, ya. Dan dia dari keturunan Al-Hasan. Menurut Ahlu Sunnah, dia keturunan Al-Hasan. Sebagian mengatakan, para ulama mengatakan sebagai ganjaran kepada cucu dari Al-Hasan. Kenapa Al-Hasan pernah meninggalkan kekuasaan demi persatuan. Dan kekuasaan tersebut nanti akan diberikan kepada cucunya, ya, Al-Imam Mahdi, yaitu Muhammad bin Abdullah Al-Hasani. Jadi keduanya adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keduanya dijamin surga. Sekarang yang keberapa? Hasan Husain tadi dihitung 2 ya. Oke, sekarang 24. Di antaranya Amr bin Humam. Amr bin Humam radhiyallahu anhu dalam perang Badar, ya, Rasulullah memotivasi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayo bangkit menuju surga yang luasnya langit dan bumi." Rasulullah tidak memberi iming-iming dunia, enggak. Rasulullah mau kasih dunia di mana? Rasulullah iming-imingkan apa? Surga. Qumu ila jannatin arduha samawati wal ard. Wahai para sahabat, bangkitlah, berjihadlah menuju surga yang seluas langit dan bumi. Maka Amr bin Humam, ya, berkata, "Bakhin. Wow, hebat." Maka Rasulullah mengatakan, "Ma hamalaka ala an taqula bakhin." Kenapa kau bilang bakhin? Luar biasa, hebat. Kata dia, "La wallahi ya Rasulullah, illa raja'an akuna min ahliha." Aku hanya berharap aku termasuk dari penghuni surga. Qala fa innaka min ahliha, kau termasuk penghuni surga. Subhanallah. Rasulullah bilang, "Kau penghuni surga." Maka, penghuni surga. Maka dia segera mengeluarkan korma dari tempat korma. Kemudian dia makan korma tersebut, butiran-butiran korma. Kemudian dia berkata, "La in ana hayaitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan korma ini terlalu lama. Kapan mau ketemu bidadari? Kelamaan. Langsung dia buang. Maka kemudian dia maju, kemudian meninggal dunia. Rasulullah bilang, mengatakan, "Innaka min ahliha." Kau termasuk penghuni apa? Surga. Dan dia peserta perang Badar radhiyallahu taala anhu. Yang keberapa sekarang? 20? 25? 26? 25.
Zaid bin Amr bin Nufail. Zaid bin Amr bin Nufail, ya, dia salah satu dari Al-Ahnaf. Al-Ahnaf adalah orang-orang di zaman jahiliyah yang mereka tidak berbuat kesyirikan. Meskipun Nabi belum diutus. Jadi ada beberapa orang-orang, ya, yang disebut dengan Al-Ahnaf. Di antaranya Zaid bin Amr bin Nufail, ya. Ya. Di antaranya Qus bin Sa'idah. Ada beberapa orang. Di antaranya Waraqah bin Naufal. Di antaranya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Nabi diutus, mereka tidak mau berbuat syirik. Orang-orang berbuat kesyirikan, mengusap-ngusap patung, mereka tidak. Mereka masih bertahan dengan agamanya Nabi Ibrahim, nenek moyang mereka. Mereka tidak melakukan kesyirikan. Di antaranya Zaid bin Amr bin Nufail. Rasulullah SAW berkata, "Dakhaltul jannata fara'aitu li Zaid bin Amr bin Nufail darajatain." Aku masuk surga, aku melihat Zaid bin Amr di surga mendapatkan 2 derajat. Ya, 2 derajat, ya. Dan dia menyeru kepada tauhid. Ya, dia bukan sahabat, ya. Dia bukan apa? Sahabat, tapi dia menyeru kepada tauhid ketika di jahiliyah. Dia menyuruh orang untuk bertauhid kepada Allah. Dia tidak suka dengan penyembahan terhadap berhala, dan dia di atas millah Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi mereka dikenal dengan Al-Ahnaf. Ya. Makanya ketika Rasulullah menghukumi sebagian orang di zaman jahiliyah yang masuk neraka, seperti siapa? Amr bin Al-Khuzai. Kata Rasulullah SAW, "Ra'aitu Amr bin Al-Khuzai yajurru qasbahu finnar." Aku melihat Amr bin Al-Khuzai menggeret ususnya di neraka. Ada yang bertanya, ya bagaimana dia dihukum di neraka padahal Rasulullah belum diutus? Kita katakan meskipun Rasulullah belum diutus, Rasulullah memvonis dia di neraka. Kenapa? Karena ajaran Nabi Ibrahim masih ada, masih tersisa. Masih tersisa. Dan dia pencetus kesyirikan, maka dia di neraka. Meskipun belum ada Rasul yang mendakwahi dia, tetapi ajaran Ibrahim, yaitu millah Ibrahim, tauhid masih ada. Buktinya ada yang menyuruh kepadanya. Di antaranya Amr bin Nufail, Zaid bin Amr bin Nufail. Demikian juga seperti Hatim, Adi bin Hatim At-Ta'i, yang juga meninggal di zaman jahiliyah. Ya. Maka anaknya berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana ayahku dulu? Dulu sangat dermawan, menyambung silaturahmi, membagi makanan, memuliakan tamu." Kata Nabi SAW, "Kana abuka arada amran fa asabahu." Ayahmu dia enggak dapat apa-apa dari amal solehnya tersebut. Kenapa? Karena dia ketika melakukan itu semua riya, ingin dipuji. Dan dia mendapatkan pujian. Ini padahal mati di zaman jahiliyah. Sama Abdullah bin Jud'an, mati di zaman jahiliyah, tapi musyrik. Abdullah bin Jud'an dari Bani Taim, keluarganya Abu Bakar As-Siddiq, keluarganya Aisyah. Aisyah pernah bertanya, "Ya Rasulullah, Abdullah bin Jud'an, kana isil rahim, bagaimana dengan Abdullah kerabat kami bin Jud'an?" Dan Rasulullah sering diundang makan di rumahnya. Dia suka menyambut tamu, suka memuliakan tamu, suka membagi makanan, suka menyambung silaturahmi. Hal yanfa'uhu dzalik? Apakah bermanfaat? Kata Rasulullah SAW, lam yakul yauman qat rabbi ghufirli khati'ati yaumaddin. Tidak bermanfaat amal soleh yang dilakukan di akhirat. Karena dia tidak pernah berdoa sekalipun, "Ya Allah, ampuni dosa-dosaku pada hari kiamat kelak." Kenapa? Dia meninggal dalam kondisi mengingkari hari kebangkitan. Masuk neraka, tidak bermanfaat. Berarti masuk apa? Neraka. Padahal dia di zaman jahiliyah. Nabi belum jadi nabi, faham? Maksudnya ada orang-orang yang Rasulullah vonis masuk neraka. Meskipun belum ada risalah ketika itu. Ini diantaranya Amr bin Al-Khuzai, Abdullah bin Jud'an. Kemudian juga seperti Amr bin Al-As radhiyallahu anhu ketika dia ingin menjalankan wasiat kakeknya, Amr bin Al-As bin Wa'il. Dia ingin menjalankan wasiat bapaknya, Amr bin Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Dia ingin wasiat bapaknya dulu, ingin menyembelih kalau tidak salah 100 ekor onta. Maka sebagian sudah dilaksanakan oleh saudaranya, tinggal 50. Saya ingin tunaikan nazar bapakku. Apakah bermanfaat ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "Amma abuka law kana aqarra bitauhid lanafa'ahu dzalik." Adapun bapakmu, seandainya dia mengakui tauhid, akan bermanfaat kau sekarang melaksanakan nazarnya. Tapi dia meninggal tidak bertauhid. Tidak ada manfaat, berarti di neraka jahanam. Paham? Oleh karena di antara syubhat yang dikatakan ketika jumhur ulama, ini sekedar pembahasan sedikit, ketika jumhur ulama berpendapat bahwasanya
ibunya Nabi di neraka atau bapaknya Nabi di neraka, ya. Ini pendapat mayoritas. Dan saya sudah tulis ada sekitar 40 ulama yang mengatakan demikian, di antaranya Imam Nawawi, di antaranya Ibnu Katsir. Jangan bilang mereka orang bodoh ya. Ini ulama-ulama Syafi'iyah, Imam Nawawi, Ibnu Katsir, Az-Zahabi, banyak saya sebutkan para ahli tafsir. Di antara syubhat mereka mengatakan bagaimana kita menghukumi kedua orang tua Nabi di neraka sementara mereka di masa fatrah. Nabi belum diutus. Apa jawabannya? Jawabannya Nabi pernah menghukum orang-orang selain mereka. Siapa tadi? Amr bin Luhai al-Khuzai. Terus apa? Abdullah bin Jud'an. Kemudian Hatim At-Ta'i. Kemudian tadi bapaknya siapa? Amr bin As. Yang mereka semua di zaman jahiliyah. Kenapa tetap dihukum? Karena sebenarnya ajaran Nabi Ibrahim masih ada ketika itu. Ajaran Nabi Ibrahim masih ada. Buktinya ada Zaid bin Amr bin Nufail. Kenapa dia masuk surga? Karena di zaman jahiliyah dia menyuruh kepada tauhid. Dia masih berpegang dengan ajaran Nabi Ibrahim. Makanya ketika Nabi pergi ke Gua Hira, apa yang beliau lakukan? Para ulama khilaf. Ada yang mengatakan dia beribadah dengan jalannya Nabi Ibrahim alaihissalam, itu tafakkur. Tapi intinya ini sekedar, maksud saya ada orang di zaman jahiliyah yang disebut dengan al-ahnaf, yaitu orang-orang yang tidak melakukan apa? Kesyirikan, bahkan menyuruh kepada tauhid meskipun Nabi belum jadi nabi, belum diutus. Paham? Ya kita tinggal ikut dalilnya ada ya. Mungkin kita boleh berlogika, menggunakan akal, tapi dalil ada jelas. Maka kita bilang bagaimana Amr bin al-Khuzai dimasukkan neraka? Nabi tidak ada nabi ketika itu. Yang nabi yang bilang mau diapain? Bagaimana kita bilang Abdullah bin Jud'an yang sangat dermawan kok masuk neraka padahal belum ada nabi? Ya, nabi yang bilang dia di neraka mau gimana? Nabi salah semua ini berarti. Berarti waktu itu ada hujah yang masih tegak meskipun tidak sejelas ketika Nabi sudah jadi nabi, tapi dakwah tauhid masih ada ketika itu. Di antaranya ini Zaid bin Amr bin Nufail. Sekarang yang keberapa? 26 Abu Dahdah. Ya. Dan dialah yang bersedekah dengan kebunnya, ya. Dan memilih harta yang terbaik yang dia miliki, yaitu kebunnya. Kemudian dia bersedekah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kaum muslimin, maka Rasulullah SAW menyebutkan dia berada di surga, ya. Abu Dahdah. Di antaranya yang berapa? Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal, ya. Dia belum baru menyatakan siap untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika Rasulullah diberikan wahyu, kemudian Rasulullah SAW turun lapor kepada Khadijah dalam kondisi ketakutan. Akhirnya Khadijah bawa kepada sepupunya, Waraqah ibnu Naufal. Dan Waraqah ibnu Naufal adalah seorang Nasrani yang dia menulis Injil dengan dalam bahasa Arab. Dia pakar dan dia tahu ada Nabi terakhir dan dia tunggu-tunggu. Akhirnya kata Khadijah, ya Waraqah isma' min ibni akhik. Coba dengar tuturan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah cerita, saya begini ke Gua Hira, datang lelaki peluk saya keras, suruh baca Iqra. Saya enggak mampu dipeluk, dilepas, suruh baca lagi, saya enggak mampu dipeluk lagi sampai 3 kali, akhirnya ditalqin Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Apa kata Waraqah? Hadzan namus alladzi nazala ala Musa. Ketahuilah yang turun kepada engkau adalah namus, itu pembawa kabar rahasia, maksudnya Jibril, yang pernah turun kepada siapa? Nabi Musa. Kemudian apa kata Waraqah? Ya laitani kuntu jaz'an id akhrajaka qaumuka la ansurannaka nasran mu'azzara. Seandainya saya masih muda ketika kau diusir oleh kaummu, maka aku akan menolong engkau dengan pertolongan yang kuat. Rasulullah berkata, aw mukhrijiyahum, mereka akan mengusirku. Kata Waraqah, tidak ada seorang pun datang yang seperti yang kau bawa illa udi, kecuali akan dimusuhi. Tidak ada orang seperti kau kecuali akan dimusuhi. Kemudian tidak lama kemudian Waraqah meninggal dunia. Artinya dia belum dakwah, belum salat seperti Nabi, belum, karena baru sebentar Waraqah meninggal dunia, tapi dia sudah bilang, kalau saya masih muda saya akan tolong engkau, ada saatnya kau akan diusir. Maka Rasulullah pernah berkata, la tasubbu Waraqah bin Naufal, fa inni ra'aitu lahu jannatan aw jannataini. Jangan kalian mencela Waraqah bin Naufal, sungguhnya aku melihat dia mendapat 1 surga atau 2 surga. Ya, kadang penghuni surga kadang dapat 2 surga. Seperti firman Allah, waliman khafa maqama rabbi jannatan. Bagi orang yang takut dengan keagungan Allah, dia akan mendapatkan 2 surga. Kata Nabi, aku lihat Waraqah mendapat 1 surga atau 2 surga, yaitu 1 kerajaan atau 2 kerajaan. Luar biasa. 1 kerajaan bidadarinya berapa? Wallahu alam.
Di antara juga yang dijamin masuk surga Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu dalam perang Uhud, dia anak-anaknya semua berjihad dan dia pincang. Dan dia pincang, maka dia dapat uzur untuk tidak ikut perang karena anak-anaknya sudah perang, sudah anak-anaknya laki-laki pada perang dan dia pun sudah pincang. Namun dia ingin masuk surga, dia datang kepada Nabi di tengah-tengah peperangan. Ya Rasulullah, pincang ya Rasulullah. Kalau saya mati sekarang ya Rasulullah, apakah pincangku akan menginjak surga? Kata Nabi, kau akan injak surga dalam kondisi kakimu tidak pincang lagi. Masuk dia, kemudian masuk perang, akhirnya meninggal dunia. Amr bin Jamuh radhiyallahu taala anhu. Yang sekarang berapa? 27. 29 adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika Nabi SAW sedang mencari siwak dengan para sahabat, tiba-tiba ada angin berhembus, akhirnya menyingkap betis Ibnu Mas'ud. Akhirnya kelihatan betisnya kurus, akhirnya mereka tertawa. Rasulullah bertanya, "Mimma tadhakun?" Kenapa kalian tertawa? Kata mereka, "Mendikoti saqaihi," karena kurusnya betis Ibnu Mas'ud. Kata Rasulullah SAW, "Lahuma fil mizan athqalu min Jabal Uhud." Sungguhnya kaki Ibnu Mas'ud lebih berat daripada gunung Uhud. Dan ini syarat bahwasanya dia akan masuk apa? Surga. Karena amalan dia sangat berat ditimbang oleh Allah pada hari kiamat. Bahkan tubuhnya yang kurus tersebut akan sangat berat ditimbang oleh Allah pada hari kiamat kelak. Isyarat bahwasanya dia masuk surga. Karena orang yang masuk surga, amalan kebajikannya lebih berat daripada dosa-dosanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini diantaranya yang bisa saya sampaikan tentang para sahabat yang masuk surga secara person-person, ya, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang sirah mereka, insyaallah pada kesempatan kita akan sebut sirah mereka dan amal soleh mereka yang membuat mereka sebab masuk surga. Tapi demikian saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.